dosa kita di hadapan Tuhan. Nanti saya akan minta dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Lius Aring untuk bawa kita dalam doa pengakuan dosa. Sebelumnya kita nyanyikan pujian Yesus walaupun Tuhan. Yesus mati di kayu salib. Walaupun Tuhan, Dia rela menjadi seorang hamba. Dia tak menggunakan kemahakuasaannya agar sama dengan manusia. Yesus walaupun Tuhan rela mati untuk orang yang berdosa, rela mati untuk orang berdosa. Dia serahkan nyawanya oleh karena kasih-Nya agar dunia dapat diselamatkan. Yesus mati di kayu salib sekaligus selamanya. Yesus bangkit dari hidup sekaligus selamanya. Dia naik ke surga, ke tempat yang maha tinggi untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Dia datang ke dunia kali yang kedua, menjemput orang percaya kepadanya dan membawa ke tempat di mana Dia berada dan memerintah dalam kerajaannya untuk selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal, Yesus walaupun Tuhan. Yesus walaupun Tuhan, rela menjadi seorang hamba. Dia tak menggunakan kemahakuasaannya agar sama dengan manusia. Yesus walaupun Tuhan rela mati untuk orang berdosa. Dia serahkan nyawanya, Dia serahkan nyawanya oleh karena kasih-Nya agar dunia dapat diselamatkan. Yesus mati di kayu salib sekaligus selamanya. Yesus bangkit dari hidup sekaligus selamanya. Dia naik ke surga, ke tempat yang maha kudus untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Dia datang ke dunia kali yang kedua, menjemput orang-orang yang percaya kepadanya
Disilakan kepada hambanya. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta setiap pengampunan dari Tuhan atas setiap dosa pelanggaran kita sebagai manusia. Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu pagi ini Bapa. Menyadari kami manusia tidak luput dari kekurangan, kelemahan, salah, dosa, serta pelanggaran-pelanggaran yang kami perbuat sadar maupun tidak sadar. Itu sebabnya pagi ini kami datang kepadamu memohon setiap pengampunan-Mu, memohon belas kasihan Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni segala salah dosa pelanggaran kami, ampuni segala perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan, baik melalui perkataan-perkataan, perbuatan kami sengaja maupun tidak sengaja. Seringkali kami berusaha menutup setiap pelanggaran kami di hadapan-Mu. Tapi kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang memahami, bahkan Engkau Allah yang mengetahui segalanya. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Itu sebabnya pagi ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengaku, kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni kami segala pelanggaran-pelanggaran salah dan dosa kami. Ampuni juga segala pelanggaran saudara-saudara kami, keluarga kami, hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa, kami tahu ya Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang berdaulat atas setiap hidup kami. Sebabnya kami mau serahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan beri kekuatan kepada kami untuk kami tetap mampu hidup layak di hadapan Tuhan. Agar kami mampu untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Agar kami mampu untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Agar kami mampu hidup menjaga setiap kekudusan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami memohon pengampunan, belas kasihan, anugerah, pengampunan itu senantiasa menjadi bagian kami pada pagi ini agar kami semua layak di hadapan hadirat Tuhan. Kami bersyukur, mohon pengampunan dari Tuhan. Alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan menaikkan setiap doa-doa pengucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Nanti saya minta dengan kasih Ibu Froli untuk membawakan kita dalam doa pengucapan syukur. Sebelumnya kita nyanyikan pujian Kecaplah dan Lihatlah Betapa Baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihat betapa baiknya. Mana ini suara? Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu rasa dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi kecaplah dan lihatlah, amin. Betapa baiknya Tuhan rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. syukur syukur bagimu Tuhan, segala bagimu Tuhan, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.
Mari kita berdoa, bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hari dan bersyukur malam pagi hari ini. Kita boleh menikmati berkat Tuhan dan ucapkan syukur dalam doamu, apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Atas segala penyertaan Tuhan sehingga kami ada sampai pagi ini. Kami boleh menikmati berkat Tuhan lewat ibadah di OPKM ini Tuhan. Kami bersyukur atas Tuhan yang sudah menjaga melindungi kami. Baik untuk bangsa negara kami Indonesia, gereja-gereja yang Tuhan sudah tolong sampai hari ini. Begitu juga kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai Tuhan kehidupan kami secara pribadi sampai hari ini kami sehat diberkati. Dan secara khusus kami bersyukur buat lembaga kami, baik STTK Tarus maupun SMTK. Kami bersyukur Tuhan, lembaga ini tetap ada semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan yang menolong sampai kepada ketua, para staf, dosen yang ada dan guru-guru. Bersyukur buat anak-anak kami mahasiswa, anak-anak kami siswa-siswi di SMTK. Mereka ada semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga pagi ini bersyukur kalau kami ada di RPKM Tuhan. Kami bersyukur menikmati berkat-berkat Tuhan lewat ibadah dan kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hidup kami. Kami percaya kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan Tuhan akan bertumbuh berbuah Tuhan. Dan kami boleh Tuhan lakukan di dalam hidup kami masing-masing, nama Tuhan dimuliakan. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk Tuhan keluarga kami dimanapun berada. Kami tahu sebagaimana Tuhan jaga pelihara kami. Dimanapun keluarga kami ada, Tuhan lindungi orang tua, kakak adik, keponakan, saudara-saudara kami. Semua dalam perlindungan Tuhan, terutama kami bersyukur mereka tetap kuat iman mereka di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami hanya menaikkan pujian syukur hanya kepadamu Tuhan. Oleh karena berkat anugerah-Mu Tuhan, sampai detik ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Elia Taramoy. Sebelumnya kita menyanyikan pujian, Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Kebenaran-Mu
kepada hambanya. Ya, Shalom, mari kita berdoa. Bapak, kami akan mendengar firman-Mu, berkati kami, hamba-Mu, juga kami semua mendengar lewat Zoom ini, berkati kami semua, tolong kami agar dapat kami memahami firman-Mu yang tertulis di Alkitab. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Ya, terima kasih untuk Pak Adolf yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membawakan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan coba screen dulu untuk ini. Mungkin Bu Angel bisa hapus dulu ya, oke. Masih. Ya. Pada pagi hari ini saya akan berkhotbah dengan judul berdoa menurut kehendak Allah. Ya, kepada Bapa kita di surga dari Matius 26:39. Dari tema khotbah ini saya mengajak kita semua untuk belajar memahami berdoa menurut kehendak Bapa seperti apa yang tertulis dalam Alkitab yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita memasuki masa Prapaskah ya, di mana Tuhan Yesus akan disalib yang akan diperingati hari Jumat nanti, Jumat Agung. Dan Tuhan Yesus sebelum disalib dia berdoa kepada Bapa di dalam ayatnya kita baca di Matius 26 ayat 39. Di sana dikatakan bahwa maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ini adalah doa Tuhan Yesus yang dinaikkan sebelum dia ditangkap oleh prajurit Romawi dan Yudas muridnya mengkhianati dia di Taman Getsemani. Dia berdoa, bahkan dalam doa itu dia katakan sampai 3 kali dan dia berdoa peluhnya seperti cucuran darah ya. Memang menurut kedokteran orang yang dalam ketakutan sangat-sangat hebat, ketika dia berkeringat, dia keringatnya akan mengeluarkan darah, artinya pecah pembuluh darah karena ketakutan, perasaan yang sangat hebat dalam jiwanya, sehingga ketika dia dalam ketakutan itu seluruh keringatnya yang dikeluarkan itu seperti Yesus ini mengalir seperti cucuran darah. Dalam doa ini kita belajar bagaimana kita berdoa kehendak Bapa supaya kita mengajak semua dalam tujuan renungan saya ini adalah supaya kita memahami berdoa seperti apa yang dikehendaki oleh Bapa. Di ayat yang lain Bapak Ibu ya, di Matius 26:42 itu dikatakan lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ini menarik ya Bapak Ibu, Saudara kasih. Dari semua doa-doa Tuhan Yesus selama pelayanan dia 3 tahun di bumi ini Bapak Ibu ya, semua doa-doa dikabulkan oleh Bapa di sorga. Semua doa-doa dikabulkan. Dari yang dari Lazarus yang mati, berbau busuk dibangkitkan, dari 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang dikabulkan, dari anak muda Nain yang meninggal dibangkitkan, dari orang buta, Bartimeus, semua yang sakit bakal meninggal dikabulkan doanya oleh Bapa di sorga ketika Yesus menaikkan doa-doa untuk mereka semua. Tetapi doa ini, yang satu ini, tidak dikabulkan oleh Bapa di sorga. Dia tidak dikabulkan Bapa di sorga karena Yesus berkata, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Jadi doa ini yang tidak dikabulkan oleh Bapa di surga. Kenapa? Karena memang visi misi Yesus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita umat berdosa. Doa Yesus dikabulkan karena memang visinya harus dijalankan, harus dilalui lewat via dolorosa itu, jalan salib itu. Tanpa jalan salib tidak ada keselamatan. Tanpa kematiannya tidak ada keselamatan buat penebusan kita semua, Bapak Ibu. Apa arti doa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan doa adalah permohonan, sebuah harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Jadi kita tuh boleh berdoa apapun pada Tuhan ya. Harapan-harapan kita boleh kita naikkan pada Tuhan. Apapun Bapak Ibu. Cuma memang semua jawaban itu tergantung dari Tuhan Bapak Ibu. Semua menurut kehendak Bapa. Bapa yang mengabulkan karena Dialah punya kedaulatan atas segala hidup kita Bapak Ibu. Kita berdoa, permintaan, bahkan menaikkan pujian menyembahan ya. Tadi seperti dalam lagu Allah kita itu pujian menyembahan, bersama Dia tidak ada yang mustahil bagi Dia, bukan terbang tinggi bagi Raja Wali. Itu artinya bersama Tuhan segala kegiatan kita
yang kita lakukan tidak mustahil bagi Tuhan untuk mengabulkan doa-doa kita, Bapak Ibu. Kita akan melihat Alkitab lebih lanjut, ya, bagaimana Alkitab mengajar kepada kita semua bagaimana cara kita berdoa menurut kehendak Bapa, Bapak Ibu. Yang pertama, cara berdoa menurut kehendak Bapa adalah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Berdoa dengan sungguh-sungguh adalah satu cara bagaimana kita memahami kehendak Bapa seperti Yesus yang sudah lakukan di Taman Getsemani sebelum dia disalib. Dari ayatnya di dalam Lukas 22 ayat 44 di sana jelas katakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik darah yang bertetesan karena. Jadi kesungguhan dalam berdoa ini adalah satu cara berdoa menurut kehendak Bapa, Bapak Ibu. Kita memang beribadah lewat Zoom, tapi sekalipun kita lewat Zoom, kita juga diperlukan tutur kesungguhan. Kenapa? Karena kita berdoa ini adalah dalam sikap ibadah menghadap Tuhan. Sekalipun mungkin kita mesti di off videonya, tapi juga kita tetap menunjukkan sikap sungguh-sungguh kita kepada Tuhan, sekalipun video kita di off ya. Ada orang di off videonya jalan-jalan kemana lah, makan bubur, nyemil lah, ya kan, tiduran lah. Nah, ini salah satu sikap yang dia sungguh-sungguh dalam beribadah lewat Zoom. Tapi kalau sikap sungguh-sungguh sekalipun off, videonya tetap kita dengarkan dengan baik. Saya akan memberikan contoh buat kita semua, ya, contoh bagaimana doa yang sungguh-sungguh. Di Kairo, Mesir sana ada satu gereja namanya Gereja Mukatam. Itu disebut gereja Santo Petrus penyamak kulit atau disebut gereja sampah karena memang lingkungannya di lingkungannya para pemulung sampah di sana. Gereja Mukatam ini punya sejarah yang menarik, Bapak Ibu. Saya angkat kita semua bahwa gereja Mukatam ini Kairo ini dia mempunyai sejarah pada abad 10 Masehi, ya. Itu gereja apostolik ortodok dipimpin oleh Abram namanya, ya, pendeta Abram, patriark Abram atau sejenis seperti pastor juga, ya, di sana. Abram ini dia di masa pemerintahan Khalifah Fatimiyah di abad 10 Masehi itu, Khalifah Fatimiyah ini menantang gereja Mukatam, gereja apostolik ini, ya, untuk membuktikan firman Tuhan di Matius 17 ayat 20. Di Matius 17 ayat 20 dikatakan, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Khalifah Fatimiyah yang mengajarkan agama Islam di Kairo zaman itu menantang gereja apostolik pimpinan. Pak Elias, suaranya hilang, Pak. Oh ya. Halo? Kedengaran, Pak. Jelas, Pak. Di sini jelas. Oke, ya lanjut Jelas, lagi, ya. Pak. Ya. Jadi gereja apostolik itu ditantang oleh Khalifah Fatimiyah yang menyebarkan Islam. Sesuai Injil yang kamu tulis dalam Alkitab kamu, Matius 17 ayat 20 itu bahwa firman-Nya berkata gunung ini bisa pindah dari sini ke sana. Kami menantang kebenaran firman yang ada dalam Injil kamu. Kamu pindahkan gunung ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci kamu. Nah, lalu pendeta Abram ini mengajak seluruh jemaatnya, seluruh orang-orang Kristen di Kairo itu untuk berdoa dan berpuasa 3 hari. Karena memang dikasih waktu 3 hari. Pada hari yang ketiga, pendeta Abram ini bersama jemaatnya dikumpulkan di sisi timur Bukit Mukatam ini, Gunung Mukatam ini, Bapak Ibu. Dia berdoa, Bapak Ibu, dia berkata kepada pimpinan waktu itu Khalifah Fatimiyah bahwa kami akan berdoa pada Tuhan. Kata Khalifah Fatimiyah, kalau kamu bisa membuktikan, kamu akan saya anggap sebagai orang yang benar-benar dalam kitab suci kamu. Tapi kalau tidak, kamu akan kami hukum. Kamu akan kami penjarakan. Karena kamu adalah pendeta palsu. Dan kitab suci kamu palsu. Lalu mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu mereka berteriak kepada Tuhan. Tuhan kasihilah kami. LC Kiroi. Dalam bahasa mereka. LC Kiroi. Sampai 400 kali mereka berdoa. Yang artinya Tuhan kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Tiba-tiba terjadilah Bapak Ibu mujizat. Terjadi gempa bumi hebat. Dan gunung itu Bapak Ibu berangkat. Lalu pindah 3 km ke sisi barat dari Kairo itu Bapak Ibu. Sehingga Khalifah Fatimiyah terkejut. Dan dia dengan ketakutan menyaksikan semuanya kejadian itu Bapak Ibu, gunung itu pindah.
dan kemudian dia memeluk pendeta Abraham itu dan berkata bahwa memang kamu adalah pendeta yang benar dan kitab sucimu adalah benar adanya. Tidak ada kepalsuan dalam kitab sucimu. Dan sampai saat ini gereja itu bernama Gereja Sampah, ya, Gereja Santo Penyaman Kulit, Gereja Mukatam, memiliki kapasitas 2.000 orang, Bapak Ibu. Kalau Tuhan kendaki kita kapan-kapan jalan-jalan ke sana sama Pak Adolf ya, ke Kairo menyaksikan Gereja Sampah ini, ya, Gereja Santo Penyaman ini, untuk menyaksikan di sana bahwa benar Alkitab Yesus yang kita sembah itu benar adanya, Bapak Ibu. Tidak ada kebohongan, Bapak Ibu. Karena itu sudah dibuktikan dengan Gereja Mukatam ini, Bapak Ibu. Bagi Tuhan tidak mustahil, Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh berdoa, Bapak Ibu. Amin. Jadi kita tetap yakini bahwa firman Tuhan itu benar adanya. Tidak ada kepalsuan. Bahkan, Bapak Ibu, yang mujizat lagi, Khalifah Fatimiyah ini yang dulunya menyebarkan agama Islam menjadi agama Kristen dan diberi nama Stefanus, Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Dia menjadi Stefanus dan menjadi agama Kristen dan dia mati di padang gurun, Bapak Ibu, karena dia sadar bahwa dia adalah orang yang murtad, menjadi mualaf, lalu dia menyingkirkan diri dari Kairo dan menyingkirkan diri ke gereja Santa Maria di padang gurun dekat Kairo, Bapak Ibu. Dia menjadi mualaf, menjadi Kristen, Bapak Ibu. Karena dia percaya bahwa kita Kristen itu benar adanya. Luar biasa, Bapak Ibu, puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita berdoa dengan berserah, Bapak Ibu ya. Dikatakan bahwa berdoa menurut Bapak itu dengan berserah, Bapak Ibu. Di dalam Matius 4 ayat 3 sampai 36 misalnya salah satu dikatakan ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin satu lalu daripadanya, ya Aba ya Bapa, tidak mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripada aku, tetapi janganlah apa yang aku kendaki, melainkan apa yang engkau kendaki. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, satu hal harus kita ingat bahwa dengan berdoa berserah itu artinya kita sungguh-sungguh menyerahkan persoalan kita pada Tuhan. Tapi ingat, tidak semua doa-doa kita jawab, Bapak Ibu ya. Tidak semua doa-doa kita jawab. Tidak semua doa-doa kita dikabulkan, Bapak Ibu. Yesus pun akhirnya menanggung salib buat kita semua, Bapak Ibu. Ini salah satu bukti berdoa menurut Bapak, Bapak Ibu, berserah kepada kehendak Bapak, Bapak Ibu. Sekalipun doanya dia tidak dijawab, semua doa-doa Yesus jawab. Matinya Lazarus bangkitkan, matinya anak muda lain dibangkitkan, Bapak Ibu. Luar biasa, tapi doa ini, Bapak Ibu, tidak dijawab oleh Bapak di surga. Artinya apa, Bapak Ibu? Dengan berserah kita juga harus menyerahkan semua kedaulatan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Yesus mati buat saudara-saudara. Kalau dia tidak mati, Bapak Ibu, kita semua akan meluncur ke api kekal, Bapak Ibu. Puji Tuhan, Yesus mau menyerahkan kedaulatan kepada Bapa dan dia sungguh-sungguh berdoa dan dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Makanya dalam ucapan terakhir dia, tetelestai, ya kan, sudah selesai. Artinya sudah selesai misi dia menjadi orang disalib, Bapak Ibu, menjadi misi penyelamat di selamat dunia ini, Bapak Ibu, sehingga semuanya selesai di atas kayu salib, Bapak Ibu. Kita bersyukur Yesus mau menyerahkan hidupnya dengan berdoa sungguh-sungguh, berserah pada Tuhan, bahwa apa yang terjadi di depannya adalah kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Kita juga belajar, Bapak Ibu, berdoa sungguh berserah. Apalagi anak-anak muda yang masih bersekolah di STT Kataros, belajarlah berdoa dengan berserah pada Tuhan. Secara manusia tidak mungkin di dunia ini yang masih corona ini kita berjalan secara pandangan dunia, tapi kita berjalan menurut kehendak Bapa supaya di masa muda kalian kita bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan dan kalian sebagai saksi-saksi Kristus yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Berdoa menurut kehendak Bapa, Bapak Ibu, yang ketiga adalah kita berdoa dengan sertai usaha, Bapak Ibu ya. Orait labora, bekerja dan berdoa, Bapak Ibu. Di sini penting bahwa berdoa itu ada usaha. Tanpa usaha semua doa-doa kita sia-sia. Yakobus katakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, Bapak Ibu. Jadi ini salah satu penekanan kita, cara berdoa menurut kehendak Bapa adalah berdoa dengan disertai usaha kita, Bapak Ibu. Salah satu ayat dalam Roma 12 ayat 11, di sana dikatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu terkasih, anak-anak asrama STT Kataros, saya katakan satu hal. Pekerjaan paling indah dan mulia di dunia ini adalah melayani Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Pekerjaan yang terindah dan termulia di dunia ini adalah melayani Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah kendor, gas terus semangatmu. Nyalakan terus rohmu. Amin. Sampai Yesus datang. Percayalah, jerih payah kita tidak pernah sia-sia dalam Tuhan.
Haleluya. Mungkin kau secara dunia berpikir sia-sia masa mudamu, sekolah di asrama, sia-sia waktumu di asrama. Tidak. Manusia berpikir apa yang dilihat mata, tapi Tuhan melihat hatimu. Amin. Kau terus nyalakan semangatmu, jangan pernah kendor dalam belajar. Desa kata terus simak apa yang dikatakan oleh dosen-dosenmu, karena mereka sudah pengalaman dan pelayanan dalam kehidupan dunia ini. Mereka sudah melalui semuanya. Itu menjadi bekal bagi kalian yang masih muda-muda ini untuk melayani Tuhan. Jangan kasih kendor, ya gas terus semangat kalian, nyalakan roh kalian dan layani Tuhan. Karena melayani Tuhan, pekerjaan termulia dan terindah di dunia ini. Upahmu besar di sorga. Kita percaya, kalau nyawanya saja diberikan buat kita, apalagi berkat-berkat di dunia ini, pasti juga diberikan buat kita, Bapak Ibu, sudah kasih dalam Tuhan. Percayalah, dengan kita berdoa menurut kehendak Bapa, saya memberikan kesimpulan. Yang pertama, kita berdoa dengan sungguh-sungguh seperti Yesus Kristus berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita berdoa dengan berserah kepada Tuhan. Sekalipun doa kita tidak dijawab oleh Bapa, seperti Yesus, doanya pun tidak dijawab oleh Bapa dan dia harus mati salib. Yang kita peringati Jumat nanti, Jumat Agung, dia tetap berdoa dengan berserah dan percaya kedaulatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita berdoa dengan menurut kehendak Bapa. Kita berdoa dengan setia usaha, Bapak Ibu. Kerajinan kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Segala daya upaya kita, jeripaya kita, melalui uang kita, waktu kita, tenaga kita, hidup kita, dalam melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Percayalah, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.